sama dengan Han Sen. Di sebuah pasar di kota kayu di kerajaan Xianjiang, seorang pria berumur 20 tahun yang bernama Han Sen sedang disiksa habis-habisan oleh sekumpulan pemuda yang bernama Lei Hai. Memar merah terlihat di wajah dan tubuh Han Sen dan Lei Hai menghajarnya dengan cukup keras. Lei Hai menginjak dada Han Sen dan menahannya di tanah. "Sampah sepertimu mencuri wanitaku. Seumur hidupku aku tidak akan pernah berdamai dan setiap kali kau menunjukkan wajah di depanku, maka aku akan memukulmu dengan keras." Lei Hai menendang Han Sen dan membuatnya terpental menabrak gerobak jerami. Lei Hai meninggalkan tempat itu dan Han Sen berbaring tidak sadarkan diri dengan darah di sekujur tubuhnya. Seseorang yang mengenal Han Sen segera membawanya kembali ke kediaman keluarga Xi dan memberikannya kepada Patriark Xi Feng. Kerajaan Xianjiang adalah pusatnya dan terdapat 4 kota selain kota kayu, yaitu kota api, air dan angin yang dipimpin oleh keluarga kelas pertama sebagai tuan kota. Walaupun berada di daerah yang terpencil dan bersebelahan dengan negara lain, namun kemakmuran di tempat ini selalu dijaga dan banyak kekuatan besar seperti sekte teratas yang memiliki kultivator hebat. Tingkat kultivasi sendiri dibagi menjadi 9 alam dan 3 tahap, awal, menengah dan akhir. 1. Alam Qi kondensasi. 2. Alam Golden Core. 3. Alam Naschen Soul. 4. Alam Divine Transformasi. 5. Alam Divine Sea. 6. Alam Virtual. 7. Alam Dao Fusion. 8. Alam Heaven. 9. Alam Immortal. Begitu pula dengan jenis artifak dan tanaman obat sekaligus pil roh. Semuanya memiliki standar di mana kemampuan dari kultivator itu sendiri. 2000 tahun yang lalu di mana seorang kultivator yang berada di puncak daftar surgawi terkuat bernama Han Xuan. Iblis, monster dan para dewa ditekan di bawah kakinya dan dari sekian banyak orang dia dijuluki sebagai kesombongan surgawi. Bakat dan kekuatannya bahkan membuat surga cemburu, dimanapun dia berada maka hanya akan ada kehormatan serta pengabdian penuh dari semuanya. Han Xuan merupakan kultivator yang berada di alam Heaven tahap akhir yang selangkah akan menjadi seorang immortal. Di depannya sekarang petir mengamuk dengan gila dan pembaptisan surga untuk ujian masuk ke alam immortal akan segera dilakukan. Dalam hal kekuatan tidak ada kultivator yang dapat menandingi Han Xuan, tidak terhitung pertempuran dan siasat licik yang digunakan untuk menjatuhkan Han Xuan. Semua musuhnya akan mati di bawah kakinya dan dia merupakan satu-satunya penguasa di alam mistik. Awan hitam menyelimuti di atas langit dan petir menyambar ke segala arah. Han Xuan berdiri di atas tebing dan menguap dengan ekspresi yang malas. Semua orang hadir dan melihat kejadian besar sekarang. Entah itu musuh atau teman mereka semua berkumpul untuk melihat apa yang akan terjadi dengan nasib Han Xuan. Pasalnya dalam sejarah belum ada satupun orang yang berhasil mencapai alam immortal. Namun keberanian Han Xuan layak untuk mendapatkan kehormatan yang besar, sebagai kesombongan surgawi yang menantang surga itu sendiri. Han Xuan adalah panutan bagi para kultivator. Han Xuan sekali lagi menguap dan berkata dengan bosan, "Hoam. Sudah sebulan aku berdiri di sini, apakah surga belum menunjukkan taringnya?" Ketika kata-kata itu terucap tiba-tiba ledakan petir yang sangat besar terlihat di atas langit. Sebuah pedang emas dengan ukuran yang sangat besar melesat ke arah Han Xuan dan bahkan kultivator alam Heaven yang melihat ditekan abis oleh kekuatan pedang surga. "Jangan bercanda. Kau tahu jika aku sangat hebat dalam seni pedang dan pemurnian tubuh, apakah surga sedang mengejek diriku?" Han Xuan menangkap ujung pedang itu dengan kedua jarinya dan auranya meledak dengan gila. Tanah berguncang dengan hebat dan aura meledak seperti gelombang badai. Semua kultivator yang melihat hal ini tidak percaya dan Han Xuan dapat menahan pedang surga dengan dua jarinya. Gelarnya sebagai kesombongan surgawi memang layak dia dapatkan,
bahkan dia tidak segan untuk meremehkan kekuatan surga itu sendiri. Hancurlah! Han Xuan mendorong semua kekuatannya dan suara retakan terdengar sangat nyaring. Pedang surga yang besar itu hancur di bawah kekuatan dua jari Han Xuan dan darah mulai mengalir dari tangan Han Xuan. Namun baginya ini tidak lebih dari sekedar luka kecil dan sama sekali tidak berarti apa-apa untuknya. Kilatan petir menyambar di atas langit dan ratusan ribu petir surgawi bergerak ke arah Han Xuan. Melihat hal ini membuat hati Han Xuan merasa sangat senang. Dirinya tahu bahwa petir surgawi hampir mustahil untuk dilawan, tapi dia sama sekali tidak takut dengan hal ini dan sebagai yang terkuat sejak awal dirinya memang pantas mendapatkan kesulitan ini dari surga. Roar! Naga hitam keluar dari tubuh Han Xuan dan menyelimuti tubuhnya. Naga surgawi kuno adalah jiwa milik Han Xuan. Karena itulah kekuatan fisiknya hampir mustahil untuk dilawan dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi jiwa naga surgawi kuno. Boom! 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 Ledakan disertai dengan guncangan yang besar dapat dirasakan oleh semua makhluk hidup penghuni alam mistik. Kekuatan petir surgawi terlalu luar biasa dan tubuh naga surgawi kuno tidak mampu menahannya. Hahaha! Sepertinya ini adalah batasanku. Han Xuan tertawa dengan keras dan semua pertahanannya dihancurkan oleh petir surgawi. Tubuhnya yang kuat disambar oleh petir surgawi dan membuatnya hancur. Petir surgawi itu bukan hanya merusak tubuh fisiknya melainkan juga menyerang jiwanya secara langsung. Namun Han Xuan sama sekali tidak menyesal dengan semua tindakannya. Dirinya adalah kultivator yang dengan bangga menantang jalan surga untuk mencapai alam immortal. Baginya hidup dan mati hanyalah masalah kecil, dia gagal karena dirinya memang masih lemah dan impiannya untuk menerobos alam immortal yang pertama sepertinya akan berakhir. Ledakan demi ledakan terus terdengar dan setelah 1 hari penuh Han Xuan benar-benar sudah mati tanpa meninggalkan sisa apapun. Namun kekaguman teman ataupun musuh sangat layak untuk diberikan, sebagai kesombongan surgawi pertama dan penguasa alam mistik. Han Xuan mendapatkan rasa hormat dari semua orang karena berani mencoba untuk mencapai alam immortal sekaligus menantang surga. Kematian Han Xuan menyebabkan kegemparan yang besar di seluruh alam mistik. Sekarang kesombongan surgawi sudah tidak ada dan para kekuatan besar yang memudar satu persatu keluar menunjukkan taring mereka. Kekacauan dan perang perebutan kekuasaan sebagai yang terkuat terjadi di mana-mana. Jika kesombongan surgawi masih hidup mustahil mereka akan berani melakukan ini. Namun sekarang Han Xuan sudah mati dan tidak ada lagi yang bisa menekan mereka ataupun sosok yang membuat mereka takut. Untuk memperebutkan gelar penguasa alam mistik mereka akan melakukan apapun. Karena itulah sejak kematian Han Xuan kekacauan akan perang terjadi di mana-mana dan keseimbangan yang sudah dibangun hancur. Episode berikutnya. Bab 2 Ayah Han San terbaring dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari dan malam ini hujan disertai awan petir terlihat sangat menakutkan. Jiwa ikan berwarna hitam pekat perlahan keluar dari balik awan dan turun ke kediaman keluarga Si. Jiwa ikan itu masuk ke dalam kamar Han Sen dan masuk ke dalam kepalanya. Semua luka di tubuhnya perlahan pulih dan perlahan Han Sen membuka matanya. Ingatan tentang kehidupan sebelumnya mengalir di dalam kepalanya. Dirinya dulu merupakan kultivator terkuat yang dijuluki sebagai kesombongan surgawi Han Xuan. Namun setelah dia gagal pada waktu menerobos alam immortal dirinya sangat yakin bahwa pada saat itu dia sudah mati. Tubuhnya saat ini terasa sangat sakit dan dia mengingat bahwa dirinya sudah dihajar oleh Lei Hai dengan parah. Walaupun memar di tubuhnya sudah menghilang namun rasa sakit di tubuhnya masih terasa sangat jelas. Namun Han Sen tidak bisa menahan diri untuk tersenyum dengan kesempatan terlahir dengan semua ingatannya. Di dalam dirinya dia merasakan kalau sesuatu bergerak yaitu jiwa naga surgawi kuno,
kemungkinan besar inilah alasan mengapa dirinya mendapatkan ingatan akan kehidupan yang dulu. Hahaha. 2000 tahun. Aku tidak menyangka kalau diriku akan terlahir kembali. Jiwa naga surgawi kuno memang layak dengan reputasinya, aku tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan ini, kata Hansen dengan tawa yang puas. Namun dirinya yang sekarang jauh lebih buruk dari dirinya saat menjadi Hansuan. Dulu dia dikenal sebagai jenius sejak lahir yang memiliki spirit jiwa naga bumi yang dia kembangkan menjadi jiwa naga surgawi kuno. Selain itu dia juga merupakan alkemis yang terampil. Entah itu memilih bahan obat, membuat pil roh, menyuling artefak yang kuat, dirinya sudah sangat mahir. Namun dirinya yang sekarang terlihat seperti seorang sampah atau pengemis yang diasuh oleh patriark keluarga Si. Awalnya dirinya memiliki keluarga kelas 2 di kota api, yaitu keluarga Han. Namun sayangnya terdapat insiden di mana ayahnya menyinggung penguasa kota yang berasal dari keluarga Fang yang berakhir dengan penghancuran total. Sebagai keluarga besar yang ditunjuk langsung oleh raja, keluarga Fang memiliki otoritas penuh terhadap kota api. Hal kecil seperti kehancurannya sebuah keluarga kelas 2 tidak berarti untuk mereka, jadi raja ataupun petinggi yang lainnya tidak akan peduli. Alasan dirinya selamat dari pembunuhan waktu itu adalah Hansen sedang mengunjungi keluarga Si. Terlebih mereka tidak mungkin memperhatikan dirinya mengingat Hansen memiliki bakat yang sangat buruk. Akar spiritualnya disegel dan saluran meridiannya tersumbat yang tidak memungkinkannya untuk berlatih. Sekarang dia memiliki ingatan kehidupan sebelumnya dan seburuk apapun tubuhnya maka dia harus bekerja keras memperbaiki segalanya. Dunia fana ini sama sekali bukan sesuatu yang menarik jika itu dirinya yang dulu. Namun sekarang dia harus memulai semuanya dari nol dan menggunakan bakat sampah. Tapi sejak awal dia adalah kesombongan surgawi, fondasi bisa ditata ulang dan sekarang karena dirinya mendapatkan kembali pengetahuannya maka sekali lagi dia akan melangkah lebih jauh dari pencapaiannya yang dulu. Si Feng bersama dengan istrinya Bai Lu dan putrinya Si Yuyan datang. Melihat Hansen sadar membuat kekhawatiran Si Feng menjadi lebih tenang, namun tidak untuk Bai Lu dan Si Yuyan yang menunjukkan tatapan permusuhan kepadanya. Bagaimana keadaanmu nak? Tanya Si Feng sambil memeriksa tubuh Hansen. Aku baik-baik saja paman. Jawab Hansen dengan senyum yang santai. Si Yuyan mengerutkan keningnya dan berkata, tentu saja. Ayahku menggunakan herbal yang berharga untukmu. Sudah tahu dirinya sampah masih saja membuat masalah. Lebih baik tidur saja di rumah dan jangan membuat kami kerepotan dengan ulahmu. Jangan bicaramu. Kalian berdua di masa depan akan menjadi suami istri, apakah aku mengajarimu berbicara kasar kepada keluargamu sendiri? Teriak Si Feng dengan marah. Bai Lu mengerutkan keningnya dan berkata, kenapa kau berteriak kepada putri kita? Apa yang dikatakannya tidaklah salah. Kau membuat kontrak pernikahan dengan keluarga Han waktu itu tanpa persetujuan kami. Apakah kau bermaksud mengorbankan masa depan putrimu untuk pria sepertinya? Si Feng ingin menegur mereka berdua namun Hansen segera berdiri dan menghentikannya. Dia tahu bahwa sejak awal pamannya ini sangatlah baik. Menjaga janji dengan ayahnya sampai sekarang dan memperlakukannya dengan sangat baik, kebaikan seperti ini Hansen tidak berani untuk tidak membalasnya. Paman, aku ingin membatalkan kontrak pernikahan ini. Aku sudah memikirkan ini sejak lama dan mungkin perpisahan adalah pilihan terbaik untukku maupun Si Yuyan. Kata Hansen dengan sopan. Si Feng cukup sedih dengan perkataan Hansen dan memegang bahunya. Aku tahu kau tidak senang karena mereka berdua menyinggung perasaanmu. Kau sudah menderita entah itu di dalam ataupun di luar rumah ini, kau harus memikirkannya kembali dengan tenang. Pamanmu ini akan menasehati mereka berdua dan aku jamin hal ini tidak akan terulang kembali di masa depan.
Aku memiliki pendapatku sendiri tentang masalah ini. Si Yuyan sama sekali tidak menyukaiku dan hubungan yang dijalin dengan dipaksakan akan berakhir dengan kehancuran suatu saat. Tentunya tidak ada dari kita yang menginginkan permusuhan semacam itu, kata Han Sen dengan hormat. Hah? Kalau begitu aku tidak bisa menahan keputusanmu, tapi kontrak pernikahan tidak akan dibatalkan. Jika suatu saat dirimu menginginkan kembali semuanya maka aku akan menyetujuinya, kata Si Feng dengan tegas. Si Yuyan merasa marah dan kehilangan kendali. Sudah cukup. Dia sendiri sudah membatalkan kontrak pernikahan, kenapa ayah selalu menahannya? Aku anakmu sendiri, kenapa kau lebih mementingkan orang luar? Sepertinya, aku sudah memiliki Lei Hai. Dibandingkan dengan Lei Hai, sampah ini tidak layak sama sekali. Dia berasal dari keluarga kelas 2 yang terhormat. Si Feng sangat marah sekarang dan tidak tahu harus bagaimana mendidik putrinya. Namun Han Sen segera menenangkannya dan tidak ingin merusak hubungan keluarga mereka. Paman, tolong dengarkan aku baik-baik. Han Sen berlutut di lantai dan memberikan rasa hormatnya. Paman adalah orang yang baik dan sangat peduli kepadaku. Di dalam hatiku aku bersumpah menganggap paman seperti ayah kandungku sendiri. Bahkan jika aku tidak menikah dengan putrimu selamanya, aku akan menganggap paman sebagai ayahku. Aku ingin hidup dengan caraku sendiri dan di masa depan aku ingin memperbaiki nama keluarga Han dan membalas perlakuan tidak adil mereka. Jadi tolong jangan terlalu memikirkan hal ini. Di masa depan apapun yang terjadi, paman tetaplah orang yang berharga bagiku dan merupakan satu-satunya ayahku. Anak yang aku ambil dan rawat 10 tahun yang lalu sudah besar. Kau lakukan apapun yang kau mau dan selama ada diriku tempat ini selalu terbuka untukmu. Perasaan Si Feng saat ini campur aduk dan tidak tahu harus berkata apa. Namun yang bisa dia lakukan sekarang adalah mendukung Han Sen dan semua keputusannya. Episode sebelumnya. Bab 1 Han Xuan sama dengan Han Sen. Episode berikutnya. Bab 3 Misteri Jiwa Beladiri Ilahi. Bab 3 Misteri Jiwa Beladiri Ilahi. Han Sen sama sekali tidak malu untuk mengakui Si Feng sebagai ayahnya. Si Feng memperlakukannya layaknya putranya sendiri dengan sangat tulus. Seorang anak menyembah orang tuanya sendiri bukanlah sesuatu yang memalukan sama sekali. Bai Lu dan Si Yuyan akhirnya merasa lega karena rantai yang sudah mengikatnya sudah tidak ada. Mereka tidak tahu mengapa Si Feng selalu menomorsatukan Han Sen. Tapi seorang sampah yang tidak berguna dan keluarganya hancur sama sekali tidak layak untuk keluarga kelas 2 seperti mereka. Segera mereka berniat berjalan keluar dan tidak peduli lagi dengan urusan Han Sen. Tunggu sebentar Bibi. Si Yuyan. Han Sen menghentikan mereka dan ingin mengatakan sesuatu. Ada apa? Kau tidak akan menarik kembali perkataanmu bukan? Kata Bai Lu dengan ekspresi yang kesal. Bibi salah paham. Aku tidak akan menarik kembali kata-kata. Demi paman aku akan memberikan kalian sebuah nasihat, lebih baik jauhi Lei Hai dan itu demi kebaikan Si Yuyan. Han Sen berkata dengan dingin. Si Yuyan merasa sangat kesal dan berkata, siapa yang aku pilih itu bukan urusanmu. Kenapa? Apakah kau tidak senang karena aku menolakmu dan lebih memilih Lei Hai? Omong kosong. Jangan terlalu meninggikan dirimu sendiri. Aku dan Lei Hai tidak akan berdamai setelah apa yang dilakukannya kepadaku selama beberapa tahun. Intinya aku tidak ingin kau meratapi kematiannya nanti. Jika kau bukan putri dari paman aku tidak akan repot-repot mengingatkanmu, kata Han Sen dengan dingin. Hahaha. Kau ingin membunuh Lei Hai yang berada di alam ki kondensasi tahap menengah sedangkan dirimu hanyalah sampah yang memiliki akar spiritual yang cacat. Sombong itu juga ada batasannya. Si Yuyan dan Bai Lu tidak bisa untuk menahan tawa mereka. Aku sudah mengatakan apa yang ingin aku katakan, percaya atau tidak itu sudah bukan urasanku lagi.
Hansen berbalik dan kembali duduk. Istirahatlah keponakan. Aku tidak akan mengganggumu. Si Feng merasa sangat marah dan membawa mereka pergi. Sekarang setelah kontrak pernikahan hancur, dia benar-benar malu kepada Han Seng dan ayahnya Han Ding yang sudah mati. Mereka adalah saudara sumpah dan si Feng sangat menghormati Han Ding. Dulu sekali sewaktu perang nyawanya pernah diselamatkan oleh Han Ding. Sejak itu dia bersumpah untuk menjaga hubungan baik bagi sesama saudara. Namun istri dan anaknya terlalu berpikiran sempit dan hanya mementingkan reputasi yang tidak jelas. Hansen tanpa pikir panjang mulai melakukan peregangan. Sekarang dia memiliki beberapa metode untuk menghilangkan segel akar spiritualnya dan membersihkan meridian sekaligus memperluas dantiannya. Namun metode yang dia miliki sangat berbahaya dan untuk menjamin tingkat keberhasilannya, maka dia harus memperkuat tubuh fisiknya terlebih dahulu. Kecepatan kultivasi dan bakat seorang kultivator sangat berhubungan dengan jiwa bela diri yang mereka punya. Setiap jiwa memiliki 4 jenis dengan bentuk dan konstitusi yang berbeda-beda dan semuanya ditentukan dari saat mereka lahir, yaitu jiwa alam, jiwa instrumen, jiwa bis dan jiwa ilahi. Jiwa alam mengacu kepada atribut alam itu sendiri. Sedangkan jiwa senjata mengacu kepada bentuk dari senjata, sedangkan jiwa bis mengacu pada bentuk dari binatang dan jiwa ilahi merupakan keberadaan yang sangat langka di mana mengambil semua bentuk. Tidak banyak orang yang tahu tentang jiwa ilahi dan kebanyakan dari mereka salah dalam mengenalinya. Namun Hansen memiliki pengetahuan tentang kehidupannya yang sebelumnya sebagai Han Xuan, terlebih entah dulu ataupun sekarang dia memiliki jiwa yang sama, yaitu jiwa naga surgawi kuno yang merupakan salah satu jiwa ilahi. Memang dirinya yang sekarang hanya akan menilai bahwa bentuk jiwanya tidak lebih dari sekedar ikan hitam. Namun inilah yang menjadi keistimewaan jiwa ilahi di mana bentuk jiwanya dapat berevolusi dengan beberapa ketentuan. Hansen tidak tahu dengan yang lainnya, namun dia sudah akrab dengan jiwa naga surgawi kuno, karena hanya dia satu-satunya kultivator yang bisa membudidayakannya. Jiwa naga surgawi kuno itu sangat rakus dan cara membudidayakannya menjadi naga surgawi sangatlah sulit. Dirinya yang dulu harus membunuh banyak makhluk hidup dan menyerap jiwa mereka untuk perkembangannya. Karena itulah dia sering sekali memprovokasi kultivator kuat lainnya dan memburu bis yang sangat kuat. Karena itulah dia disebut sebagai kesombongan surgawi yang tidak mengenal rasa takut sedikitpun. Namun seiring tumbuhnya jiwa naga surgawi membuatnya mendapatkan manfaat yang besar, dirinya memiliki tubuh fisik yang tak terkalahkan dan memiliki spiritualitas yang sangat kuat. Karena itulah jika dia bertarung dengan kultivator di tingkatan yang sama, maka dia adalah yang terkuat pada masa jayanya. Hansen menahan tubuhnya dengan kedua tangannya dan mulai berlatih. Sekarang aku hidup kembali sebagai Hansen. Aku akan menuntaskan semua masalah dan akan membalas mereka satu persatu. Namun sekarang dia mengalami krisis yang menyulitkan, yaitu keuangan. Untuk menjadi kuat tidak hanya bermodalkan tekad saja, tapi dia harus memiliki uang untuk membeli sumber daya sebagai sarana pendukungnya. Meminta dari si Feng bukanlah hal yang benar dan hanya akan mempermalukan diri sendiri nantinya. Alkemis atau penyulingan artefak juga mustahil untuk dilakukan sekarang, satu-satunya pilihan adalah pergi berburu bis lemah. Namun fokus utamanya sekarang harus memperbaiki struktur tubuhnya. Selama dia bisa berkultivasi maka semuanya akan lancar dan dia bisa menggunakan kemampuannya. Ketika dia sudah bisa berkultivasi maka itu akan menjadi titik awal di mana kebangkitannya. Untuk sekarang dia akan berlatih untuk mengembalikan kondisi tubuhnya. Episode sebelumnya. Bab 2 Ayah. Episode berikutnya. Bab 4 Tempat Harta. Terpopuler. Bab 4 Tempat Harta. Hansan mengakhiri latihannya saat siang hari dan merasa sangat lapar.
Setelah bersih-bersih dia memutuskan untuk keluar dan dengan sisa uangnya dia pergi ke kedai makanan. Tempat itu cukup ramai di mana banyak kultivator yang berada di alam kondensasi berkumpul. Han San makan dengan tenang dan merasa puas dengan dirinya. Awalnya dia merasa geli karena lupa caranya kelaparan dan sekarang bisa makan sampai puas membuatnya sangat senang. Dua orang pria yang duduk tidak jauh dari Han San sedang berdiskusi. Di atas meja mereka terdapat sebuah peta sebuah kerajaan yang sekarang sudah menjadi reruntuhan kuno. Salah satu dari mereka adalah tuan muda dari keluarga Liang yaitu Liang Jie dan yang ada di depannya adalah temannya yaitu Jing San yang berasal dari keluarga kelas 2 yang merupakan pengikut Liang Jie. Tuan Liang Jie. Bukankah reruntuhan kuno ini sudah sering dijelajahi oleh kultivator? Hanya sedikit barang berharga yang ditemukan dan kebanyakan adalah sampah barang antik yang dikoleksi oleh para pedagang. Menjelajah tempat ini bukanlah pilihan yang bagus, di sana juga banyak bis serigala yang jumlahnya tidak sedikit. Kata Jing San dengan jujur. Awalnya aku juga berpikir seperti itu. Walaupun di tempat orang biasa sangatlah mustahil seharusnya reruntuhan di istana memiliki banyak harta. Tapi banyak orang yang melakukan penjelajahan dan sayangnya tidak satupun dari mereka yang menemukan sesuatu yang berharga. Menurutku ini sedikit janggal dan mungkin terdapat misteri di dalamnya. Kata Liang Jie sambil mengusap dagunya. Han Sen yang mendengar hal ini tidak bisa menahan diri, dia memutar kursinya dan melihat peta reruntuhan kuno itu dengan seksama. Jing San yang melihat tindakan kurang ajar Han Sen segera mencabut pedangnya. Bila pedang tepat berada di leher Han Sen dan dengan satu kali dorongan maka leher Han Sen mungkin akan terpotong. Aku mengenalmu. Kau adalah pria yang disebut pengemis yang bergantung kepada keluarga Si. Apa tujuanmu yang sebenarnya? Aku tidak sebaik Lei Hai yang hanya menyiksamu. Jika alasanmu tidak menyenangkan aku akan memotong lehermu sekarang. Kata Jing San dengan ekspresi yang dingin. Han Sen tersenyum dan berkata, menakutkan sekali. Aku jadi takut. Hentikan Jing San. Dia hanyalah manusia biasa tanpa basis kultivasi, membunuhnya tidaklah baik untuk reputasi kita. Liang Jie yang menurunkan pedang Jing San, teman. Apakah kau menemukan sesuatu yang janggal dari peta ini? Jika ada bisakah kita mendiskusikannya? Senang berbicara dengan orang yang pintar. Singkatnya setiap keluarga kerajaan pasti memiliki gudang penyimpanan harta. Jika aku tidak salah menebak reruntuhan kuno ini sudah ada sejak 700 tahun yang lalu dan sampai sekarang harta dari keluarga kerajaan belum ditemukan. Kata Han Sen dengan serius. Semua orang memiliki pengetahuan semacam ini dan itu bukanlah sesuatu yang aneh. Kata Ling Jie dengan santai. Harta itu nyata. Hanya saja disembunyikan di tempat rahasia dan kemungkinan ada susunan formasi yang harus diaktifkan. Aku tidak dapat menjamin tempat itu memiliki pil roh atau tanaman obat yang berharga mengingat waktu yang sangat lama, tanpa perawatan mungkin semuanya sudah hancur. Namun tidak menutup kemungkinan di sana terdapat artefak yang kuat dan tumpukan batu roh. Kata Han Sen sambil menunjuk ke satu arah. Liang Jie dan Jing San tidak bisa mengabaikan perkataan Han Sen. Apa yang dia tunjuk merupakan sebuah tempat yang lokasinya tidak jauh di belakang istana. Tempat itu hanya sebuah halaman kosong dan terdapat sebuah pilar tua yang mungkin adalah mata formasi. Apakah kau tahu cara mengaktifkan formasi ini? Tanya Liang Jie dengan serius. Butuh seorang ahli di alam Nas Chen Sol tahap akhir dan butuh berhari-hari, tapi jika itu aku hanya perlu 2 jam saja untuk membukanya. Aku sangat mengenal formasi ini dan bahkan jika sudah tua dan rusak, aku masih memiliki keyakinan penuh untuk memperbaikinya. Tapi kenapa juga aku harus pergi tanpa adanya keuntungan? Kata Han Sen dengan santai. Liang Jie dan Jing San tahu benar mengenai identitas Han Sen yang buruk,
Tapi kenyataannya semua itu hanya rumor belaka. Hansen mungkin tidak bisa berlatih, namun seseorang sepertinya mungkin terlahir dengan bakat yang lain. Contohnya Hansen ini sangat pintar dan mampu menguraikan formasi yang hanya bisa dilakukan oleh ahli arai peringkat Naschen Sol, atau bahkan mungkin Hansen lebih baik dari mereka. Lalu apa yang kau inginkan? Aku bisa menjadikan dirimu sebagai bawahan keluargaku, itu pun jika kau mau. Kata Liang Jie dengan jujur. Tidak. Jika benar memang ada harta di sana, maka aku adalah orang yang akan mengambil satu harta pertama kali. Aku juga membutuhkan pil roh pemulihan dalam jumlah yang banyak. Kata Hansen dengan jujur. Aku setuju. 4 hari dari sekarang kita akan bertemu di pintu masuk kota kayu. Liang Jie memberikan pil roh pemulihan yang berjumlah 100 kepada Hansen dan 2000 batu roh di dalamnya. Baiklah kalau begitu. Anda memberikan kepercayaan penuh dan aku akan membalasnya dengan benar. Kalau begitu saya harus pergi dan bersiap-siap untuk melakukan penjelajahan. Hansen berdiri dan segera pergi dari sana. Jing San tersenyum dan berkata, apakah Tuan yakin tidak ingin membawanya masuk ke dalam kelompok kita? Hansen memang tidak bisa berkultivasi, namun kemampuannya dalam arai menurutkan adalah salah satu yang terbaik. Tidak perlu terburu-buru. Kita akan melihat keajaiban macam apa yang bisa dia buat. Kata Liang Jie yang terlihat tidak sabar. Episode sebelumnya. Bab 3 Misteri Jiwa Beladiri Ilahi. Episode berikutnya. Bab 5 Budidaya Kultivasi Surgawi. Budidaya kultivasi surgawi. Ketika perjalanan pulang, Hansen membeli tanaman obat beracun dalam jumlah yang banyak. Liang Jie sudah memberikannya 2000 batu roh dan Hansen dapat membeli semua kebutuhannya untuk berlatih. Tanpa pikir panjang dia mengabaikan semua penjaga dan masuk ke dalam kamarnya. Metode yang akan dia lakukan sekarang adalah menghancurkan akar spiritualnya dan membentuk ulang dengan energi murni. Energi murni akan mengalir meridian dan dengan paksa membersihkannya. Dantiannya akan terus dipompa oleh energi murni setiap detiknya, dan walaupun dantiannya akan hancur, namun semuanya akan diperbaiki secara otomatis oleh energi murni. Semua ini Hansen lakukan demi mendapatkan akar spiritual yang kuat dan fondasi yang lebih hebat. Walaupun resiko dan rasa sakit yang harus dia tanggung jauh menyakitkan, namun dirinya yang sudah bereinkarnasi kembali harus memiliki pencapaian dari dirinya yang dulu. Tanpa pikir panjang, Hansen memukul perutnya sendiri dan darah menyembur dari mulutnya. Dia menelan pil roh pemulihan dalam jumlah yang banyak dan Hansen terus memukul dantian miliknya sampai hancur. Energi murni di dalam tubuhnya melonjak dengan drastis dan mulai memperbaiki dantian miliknya. Saluran dan meridian dibersihkan dengan paksa. Hansen menahan rasa panas dan darah terus mengalir keluar. Hansen terjatuh dari tempat tidurnya dan tubuhnya sekarang mengalami rasa sakit yang hebat. Kesadarannya mulai sulit untuk dipertahankan dan Hansen jatuh tidak sadarkan diri. Jiwa ikan hitam berenang di dalam tubuhnya dan membantu Hansen dalam pembentukan ulang fondasinya. Setelah 3 hari tidak sadarkan diri dan merasakan rasa sakit yang hebat, Hansen perlahan membuka matanya. Sesuai dengan harapannya, sekarang tubuhnya dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Semua kotoran yang ada di tubuhnya dikeluarkan dengan paksa dan akar spiritualnya menjadi lebih kuat. Dantian miliknya menjadi lebih luas dan walaupun Hansen tidak sadarkan diri, jiwanya terhubung dengan jiwa naga surgawi kuno dan dia tahu benar bahwa kecepatan ini adalah berkat darinya. Alam ki kondensasi tahap awal tidak terlalu buruk, sekarang aku sudah bisa berlatih dan menerapkan latihan surgawi. Berkat jiwa naga surgawi kuno, kekuatan fisik juga meningkat dengan drastis. Akar spiritual milikku juga cocok dengan semua atribut dan selama aku memiliki sumber daya maka tidak akan lama sampai aku kembali ke puncak kejayaan. Kata Hansen dengan puas.
Hansen membersihkan semua kotoran yang ada di lantai dan pergi mandi. Setelah semuanya beres, dia kembali untuk melanjutkan latihannya. Dari sekian banyak metode budidaya kultivasi, Hansen memiliki banyak pengetahuan. Namun untuk dirinya yang sekarang, Hansen memilih metode budidaya kultivasi surgawi yang dia dapatkan dari pencerahan jalan surga. Dirinya yang dulu menerapkan teknik ini ketika berada di alam Dao Vision, namun inilah yang menjadi penyesalan Hansen. Walaupun teknik kultivasi surgawi sangatlah lambat, namun manfaatnya sangat luar biasa karena mendapatkannya langsung melalui jalan surga. Pengolahan spiritualitas menjadi kuncinya dan sedikit pencapaian sudah setara dengan 10 kali pencapaian besar. Dirinya yang dulu adalah penguasa alam mistik di mana entah itu kekuatan fisik, jiwa dan dao sama sekali tidak ada yang bisa mengunggulinya sampai disebut sebagai kesombongan surgawi. Seolah surga itu sedang menunjukkan taringnya dengan melahirkan bakat tak terkalahkan seperti Han Xuan. Namun dirinya yang sekarang terlahir kembali sebagai Hansen, segala pengetahuan di masa lalu akan menjadi bekal untuknya yang sekarang agar melangkah ke arah yang jauh lebih baik. Sekarang dirinya memiliki 500 batu roh dan Hansen menyerap semuanya. Hanya satu malam dia sudah mencapai tahap menengah dari alam Qi kondensasi. Jika ini di alam mistik mungkin kecepatannya ini sangat lambat, namun ini adalah dunia fana dan dirinya sudah termasuk sangat cepat. Tok, tok, tok. Seorang penjaga di luar mengetuk pintu dengan sangat keras. Hei, keluarlah. Hansen tidak bisa menahan diri dan segera keluar. Dengan cepat dia membuka pintu dan menendang dada penjaga itu dengan keras. Penjaga itu terlempar dan merasa kesakitan dengan tendangan dari Hansen. Hoi, sampah. Apakah kau sudah berani menentangku? Berani sekali kau memukul penjagaku, kata seorang pria muda yang bernama Si Liam. Si Liam merupakan anak dari seorang tetua dari keluarga Si. Dulu dia juga sering membuli Hansen dan memintanya untuk membersihkan kamar dan kolam ikan. Anjing yang tidak diajari sopan santun oleh tuannya. Aku hanya mewakilimu untuk memberikan pelajaran atau perlukah aku mengajarimu hal yang sama? Kata Hansen dengan ekspresi yang dingin. Bunuh dia. Perintah Si Liam kepada penjaganya. Penjaga itu mengusap darah di sudut mulutnya dan merasa senang dengan perintah Si Liam. Dia berada di tahap akhir alam Qi kondensasi dan sekarang dia harus membalas Hansen yang sudah mempermalukannya. Penjaga itu berlari ke arah Hansen dengan meninju ke arah wajahnya. Bagi Hansen kemampuannya seperti seorang bocah, dia dengan santai menghindarinya dan memegang lengan penjaga itu. Telapak tangan yang diselimuti oleh Qi menghantam langsung perut penjaga itu dan membuatnya terpental. Darah menyembur dari mulutnya dan penjaga itu berteriak kesakitan dengan tulang rusuknya yang patah. Si Liam sangat terkejut dibuatnya dan tidak tahu perubahan macam apa yang sudah terjadi kepada Hansen. Awalnya dia hanyalah sampah yang tidak bisa berlatih, sekarang penjaga yang berada satu lapisan di atasnya dipukul sampai menderita seperti itu. Hansen berlari ke arah Si Liam dan mencengkram lehernya. Tanpa ragu dia menamparnya dengan keras dan terus melakukannya berulang kali. Darah bercipratan di tanah dan Hansen membuangnya mereka berdua di depan pintu keluar kediamannya. Sekumpulan sampah berani mengusikku. Jika kau bukan keluarga Pama Si Feng mungkin aku sudah membunuhmu sekarang. Jika kau tidak puas maka datanglah saat aku sedang di luar, tapi saat itu aku tidak akan sebaik ini dengan hanya menamparmu. Hansen kembali masuk ke dalam dan mengabaikan mereka. Si Liam segera berlari ke arah kediaman utama dan berniat meminta pembelaan. Hansen sudah berubah menjadi sangat ganas dan sekarang dia hanya bisa meminta bantuan kepada ayahnya. Hansen tahu bahwa ini tidak akan berakhir begitu saja dan menunggu di halaman. Setelah beberapa waktu pintu masuk ditendang dengan keras oleh tetua Si Leng dan menatap ke arah Hansen dengan penuh kemarahan.
Tetua Si Leng berada di tahap akhir alam Golden Core. Sekarang dengan kekuatan Han Sen mustahil untuk melawannya, namun dengan keterampilan ingatan masa lalu dirinya dapat yakin bahwa dapat membawa Si Leng untuk mati bersama-sama. Bajingan kecil. Kau berani menyiksa putraku, aku menginginkan hidupmu. Si Leng berlari ke arah Han Sen dan ki di tinjunya terlihat sangat ganas. Dalam sekali lihat Han Sen dapat menebak kalau karakteristik jiwa dari Si Leng adalah jiwa bis, hanya saja dia belum bisa menggunakannya karena basis kultivasinya yang rendah. Si Feng dengan cepat muncul dan memblokir serangan yang menuju Han Sen, kedua ki mereka saling berbenturan dan menciptakan gelombang kejut. Patriark, tolong minggir. Anak ini sudah melanggar aturan dan menyiksa anakku. Aku ingin dia mati sekarang juga, kata Si Leng dengan keras. Pertengkaran anak muda kita orang tua tidak bisa ikut campur. Apakah kau tidak malu jika membuli seorang yang bahkan tidak bisa berlatih? Aku juga bukan orang buta di mana tidak bisa melihat kelakuan anakmu itu. Jika kau mengerti maka mundurlah sekarang juga, kata Si Feng dengan sedikit mengancam. Cih, aku akan mendengarkan, kata Patriark. Si Leng menghentikan gerakannya dan membawa Si Liam pergi dari sana. Si Feng bukanlah orang bodoh yang akan mempercayai alasan Si Leng. Anaknya memiliki sikap yang buruk dan hampir semua anggota keluarga tidak menyukai keberadaan Han Sen. Mereka datang untuk mencari masalah dan setelah menderita mereka mencari pembelaan. Terima kasih karena paman sudah membantuku, kata Han Sen dengan hormat. Kau terlihat berbeda hari ini. Apakah kau sudah mulai bisa berlatih dan menyelesaikan masalahmu? Tanya Si Feng dengan penasaran. Iya. Han Sen mengangguk dan membenarkannya. Akhirnya. Pantas saja kau mengurung diri selama beberapa hari. Aku ikut senang dengan keberhasilan ini. Pastikan kau tidak malas untuk berlatih dan menjadi kuat seperti mendiang ayahmu, kata Si Feng yang terlihat sangat senang. Aku akan melebihi semua orang suatu saat. Aku akan memberitahu dunia bahwa aku adalah yang terkuat, kata Han Sen dengan tegas. Iya. Seorang pria besar harus memiliki impian dan ketika kata-kata itu keluar maka kau harus memperjuangkannya. Aku akan menantikan di mana kau menjadi orang hebat di masa depan, kata Si Feng dengan penuh kekaguman. Episode sebelumnya. Bab 4 Tempat Harta. Episode berikutnya. Bab 6 Kesempatan.